Puji Tuhan, haleluya, shalom. Kawan-kawan yang dikasihi Tuhan Yesus, kembali lagi kita akan membaca firman Tuhan, membaca Alkitab, yang kita akan terus melanjutkan bacaan firman Tuhan kita, membaca Alkitab kita dari yang sebelumnya. Nah, kemarin kita terakhir di dalam Keluaran 15. Nah, hari ini kita akan masuk pembacaan kita, perenungan firman Tuhan kita di dalam Keluaran 16. Nah, kawan-kawan, biarlah kita akan terus membacakan, merenungkan firman Tuhan setiap hari, merenungkan kebenaran firman Tuhan, sehingga kita semakin kuat di dalam Tuhan, semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan Yesus. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa, Tuhan Yesus Kristus yang ajaib, kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu, pemeliharaanmu dalam kehidupan kami. Terima kasih atas kasih karunia-Mu, atas anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, kami bangga punya Allah seperti Engkau yang telah menyelamatkan hidup kami, menyertai kami, menolong kami, memberikan segala sesuatu yang kami butuhkan sesuai dan tepat pada waktunya ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau membaca Alkitab, merenungkannya ya Tuhan. Berikan hikmat kepada setiap kami, dan kami dapat mengerti, berikan pewahyuan-Mu atas kami semua ya Bapa, sehingga apa yang kami renungkan pada hari ini dapat kami mengerti, dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Nah, kita lanjutkan bacaan kitab kita di dalam Keluaran 16. 16 ini ada satu perikop yang berjudul Mana Sabat. Kita baca dari satu. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan gunung Sinai pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Nah, berarti bangsa Israel setelah keluar dari Mesir, dia berangkat dari Elim, kemudian tiba di padang gurun Sin. Nah, itu hari ke-15 bulan yang kedua. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makanan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaat ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka aku coba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya daripada yang dipungut mereka sehari-hari. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya.
Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami. Lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu dan kamu sungut-sungutkan kepadanya. Apalah kami ini, bukankah kepada kami bersungut-sungutmu, tetapi kepada Tuhan. Kata Musa dan Harun, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat di hadapan Tuhan, sebab ia telah mendengar sungut-sungutmu. Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun. Maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang pada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu, tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk sesi kemahnya, segomer seorang menurut jumlah jiwa. Menurut jumlah jiwa. Demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan kepadanya menurut keperluannya. Musa berkata kepada mereka, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya pagi sampai pagi. Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi, lalu berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Setiap pagi mereka memungutnya, tiap-tiap orang menurut keperluannya. Tetapi ketika matahari panas, cairlah itu. Dan pada hari yang ke-6 mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya, 2 gomer untuk tiap-tiap orang. Dan datanglah seorang pemimpin jemaah memberitahukannya kepada Musa. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, inilah dimaksudkan Tuhan, besok adalah hari perhentian penuh, Sabat yang kudus bagi Tuhan. Maka roti yang perlu kamu bakar, bakarlah. Dan apa yang perlu kamu masak, masaklah. Dan segala kelebihannya biarkanlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi. Mereka membiarkannya di tempatnya sampai keesokan harinya seperti yang diperintahkan Musa. Lalu tidaklah berbau busuk dan tidak ada ulat di dalamnya. Selanjutnya kata Musa, makanlah itu pada hari ini, sebab hari ini adalah Sabat untuk Tuhan. Pada hari ini tidaklah kamu mendapatnya di padang. 6 hari lamanya kamu memungutnya, tetapi pada hari yang ke-7 ada Sabat. Maka roti itu tidak ada pada hari itu. Tetapi ketika pada hari ke-7 ada dari bangsa itu yang keluar memungutnya, tidaklah mereka mendapatnya. Sebab itu Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku? Perhatikanlah, Tuhan telah mendengarkan Sabat itu kepadamu.
Itulah sebabnya pada hari ke-6 Ia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing. Seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari yang ke-7 itu. Lalu beristirahatlah bangsa itu pada hari ke-7. Umat Israel menyebutnya namanya mana. Mana putih seperti ketumbar dan rasanya seperti kue madu. Musa berkata, beginilah firman Tuhan, beginilah perintah Tuhan. Ambillah segomer penuh untuk disimpan turun-temurun, supaya keturunan mereka melihat roti yang ku beri kamu makan di padang gurun ketika aku membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Sebab itu Musa berkata kepada Harun, ambillah sebuah buli-buli, taruhlah mana di dalam segomer penuh, dan tempatkanlah itu di hadapan Tuhan untuk disimpan turun-temurun. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah buli-buli itu ditempatkan Harun di hadapan tabut hukum Allah untuk disimpan. Orang Israel makan mana 40 tahun lamanya sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Adapun segomer ialah 1/10 eva. Amin. Nah, kawan-kawan, kita belajar di sini bangsa Israel masih bersungut-sungut di awal pembacaan kita. Padahal orang Israel, bangsa Israel itu telah melihat mujizat Tuhan saat membelah laut Teberau, ya kan? Ketika mereka dikejar-kejar bangsa Mesir, mereka udah lihat keajaiban Tuhan, penyertaan Tuhan, mujizat Tuhan dalam perjalanannya kemarin. Tapi mereka masih bersungut-sungut. Bersungut-sungut artinya tidak percaya kepada Tuhan, kepada Musa, kepada Harun. Iya kan? Bersungut-sungut. Dia pengen di tanah Mesir aja. Walaupun mati pun di sana katanya, ya kan? Oleh tangan Tuhan. Tapi mereka duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Jadi pikiran mereka adalah pikiran kedagingan, kawan. Ya kan? Kadangkala kita sudah melihat kebaikan Tuhan, kita sudah merasakan pengalaman dengan Tuhan Yesus, pertolongannya kehidupan kita. Tapi kadangkala kita masih bersungut-sungut, kawan. Kita masih kurang puas saja. Harusnya kita bersyukur. Harusnya kita merenungkan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan malah bersungut-sungut, menyalahkan Tuhan, ya kan? Apalagi dia tidak percaya kepada Tuhan. Dia mau kehidupan yang lama, orang Israel ini. Enakan di Mesir. Enakan bersama Firaun, ya kan? Ada makanan, ada daging, ada roti. Bisa sampai kenyang. Kadang-kala kita lebih menuruti keinginan daging. Enakan di sana tuh. Ngapain jadi orang Kristen, ya kan? Ini gak boleh, itu gak boleh katanya. Enakan kehidupan yang dulu lah. Main judi boleh, minum mabuk, ya. Kenal sama perempuan lain. Wah, bahaya, kawan. Ya sampai kita masih ingin mengikuti cara hidup kita yang lama. Cara hidup kita yang penuh dosa. Karena dia bilang, susah ya jadi orang Kristen, jadi susah ya ikut Tuhan. Apa-apa gak boleh gitu. Kawan, ingat itu semua untuk kebaikan kita ketika kita lakukan.
Ada janji-janji Tuhan, berkat Tuhan. Di dalam firman Tuhan dikatakan penderitaan zaman sekarang ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi kita harus sabar, kita harus kuat, kita harus bertahan menghadapi setiap masalah, setiap problema. Dan ingat saja, tanamkan dalam hati kita, ketika kita sungguh-sungguh, kita setia, kita taat kepada Tuhan Yesus, ada kemuliaan yang luar biasa yang Dia sediakan buat kita, kawan. Amin. Bukan hanya nanti di sorga, tapi di dunia pun kita akan mengalaminya. Begitu luar biasanya Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, kita belajar bahwa di sini Musa, Harun, bangsa Israel, dan Tuhan sendiri menghormati hari Sabat. Ya kan, sehingga sebelum hari Sabat itu datang mana itu yang turun dari sorga itu dibuat 2 kali lipat untuk 2 hari. Nah, kalau kita baca ya kan kawan, kalau sebelumnya itu mana itu hanya bisa untuk 1 hari, karena ketika disimpan untuk besok hari dia berbau busuk, dipenuhi ulat. Nah, tapi untuk khusus buat hari Sabat itu bisa disimpan sampai 2 hari. Sehingga pada hari Sabat itu mana tidak turun, makanan tidak turun. Tapi Tuhan menyiapkan makanan itu 2 kali lipat di hari sebelumnya. Nah, kita belajar kawan, ketika hari Minggu, ketika hari Sabat waktunya beribadah kepada Tuhan, kita harus beribadah. Jangan sampai kita berat pada pekerjaan kita, berat pada usaha kita. Wah, hari Minggu lagi rame-ramenya nih toko ya kan, gak usah lah ke gereja dulu. Tuhan juga tahu kok. Lalu kita belajar bahwa Tuhan akan memberikan berkatnya yang lebih ketika kita mengutamakan Tuhan pada hari Sabat. Pada hari Minggu waktunya ibadah, Tuhan akan memberikan berkat 2 kali lipat di hari biasa. Seperti yang bangsa Israel kita renungkan pada hari ini. Tuhan memberikan mana 2 kali lipat untuk hari Sabat. Nah, jadi kita jangan ragu kawan. Kita harus semangat ketika ada hari Minggu, hari waktunya ibadah. Kita tutup toko kita tutup usaha kita, pekerjaan kita liburkan. Untuk apa? Untuk mengkhususkan waktu untuk Tuhan, untuk keluarga. Jangan kita kerja terus ya kan, sampai lupa sama keluarga pun kita gak punya waktu. Nah, ketika itu kita lakukan, Tuhan akan memberikan berkatnya 2 kali lipat untuk menggantikan hari Sabat itu, hari Minggu itu kawan. Kalau di kita itu hari Minggu ya kan. Kalau di sana waktu itu hari Sabtu, hari ke-7. Jadi kita harus menghormati hari Tuhan, hari Sabat dalam kehidupan kita. Haleluya. Jadi kita belajar hari ini 2 poin saja kawannya kan. Tadi yang pertama apa? Kita jangan bersungut-sungut. Kita pada sudah melihat kebaikan Tuhan, mujizat Tuhan dalam kehidupan kita. Kita jangan menyalahkan Tuhan, kita jangan bersungut-sungut. Kita jangan malah hidup lebih enak keinginan daging, lebih enak hidup dalam dosa dibanding hidup di dalam Tuhan. Itu bahaya, nanti ujung-ujungnya maut, ujung-ujungnya ke neraka kawan, ya kan. Nah, yang kedua kita belajar, kita harus menguduskan, kita harus ingat hari Sabat, hari waktunya ibadah kepada Tuhan. Kita khususkan, dan pasti kita percaya seperti bangsa Israel, Tuhan akan memberikan berkatnya 2 kali lipat di hari biasa, hari kerja, supaya untuk memenuhi kebutuhan kita. Karena Tuhan itu tidak mau berhutang pada kita kawan. Dia akan memperhitungkan setiap apa yang kita lakukan untuk Tuhan.
Begitu luar biasanya Tuhan Yesus kita, ya kan? Haleluya. Saat ini mari kita akan berdoa, kawan. Kita akan berdoa, kita akan sungguh-sungguh mau berdoa pada Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan atas pembacaan Alkitab kami, perenungan firman Tuhan pada hari ini ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami dapat mengerti firman-Mu hari demi hari. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka masih bersungut-sungut Tuhan, padahal Engkau telah memberikan mujizat-Mu. Engkau telah memberikan pertolongan-Mu yang sempurna untuk bangsa ini. Biarlah kami dalam kehidupan kami tidak mau seperti itu ya Tuhan. Kami mau selalu bersyukur, kami mau selalu setia taat kepada firman-Mu. Karena hanya Engkaulah sumber segala sesuatunya dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami menuruti firman Tuhan bukan karena berkat, kami mengikuti kehendak-Mu bukan karena berkat, tapi kami sadar bahwa Engkau telah terlebih dahulu mengasihi kami lewat pengorbanan-Mu di kayu salib. Bahkan bukan hanya itu saja, Engkau selalu menolong kami, Engkau selalu memberikan yang terbaik untuk kami. Sehingga tidak ada alasan kami untuk bersungut-sungut. Yang ada kami harus tetap bersyukur, dan kami mau melakukan segala yang Kau perintahkan dalam kehidupan kami dengan taat dan setia ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini dapat tertanam di setiap hati kami, berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati setiap kami pada hari ini. Berkati dalam setiap pekerjaan usaha, dalam setiap studi kami, kuliah, sekolah, apapun yang kami kerjakan di rumah tangga. Biar Kau memberkati kami semua ya Bapa. Berkati juga Tuhan agar kami dapat sungguh-sungguh melayani Engkau, memiliki roh yang menyala-nyala dalam melayani Engkau, dalam memberitakan firman-Mu, dalam menjadi saksi Kristus, menjadi berkat dan membawa damai dalam kehidupan kami masing-masing, dimanapun Kau tempatkan kami, sehingga nama Yesus dipermuliakan dan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi Kristus. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan hari ini dalam tangan-Mu. Hari ini adalah hari berkat, hari ini adalah hari kemenangan bersama-sama dengan Kristus, dan kami akan mengalami pengalaman-pengalaman yang dahsyat dan luar biasa bersama Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih kawan-kawan. Biarlah firman Tuhan ini selalu menguatkan kita. Pembacaan Alkitab setiap hari ini bisa menguatkan, bisa menumbuhkan iman kita. Dan kita semakin kuat, semakin sungguh-sungguh di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye.